Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan kelas A1 yang beranggotakan Almira Rizka Priandita, Farhania Salma, Balilah Alimtinan, Muhammad Fikri, dan Alfania Rosyada akan membawakan materi yang berjudul Servant Leadership. Berikut adalah table of content dari materi kita. Nah, sebelumnya, yuk simak video berikut ini. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, memberikan bantuan sosial dan sempat belusukan di Pasar Pucang Anom, Surabaya. Tiba Minggu pukul 1 siang di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Presiden Joko Widodo langsung belusukan menyapa pedagang Pucang Anom, Kelurahan Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, menyerahkan bantuan sosial, bantuan modal kerja, dan bantuan langsung tunai minyak goreng dan program Keluarga Harapan. Presiden Jokowi bahkan sempat berbincang dan melayani swafoto warga dan pedagang di Pasar Pucang Anom, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Presiden Jokowi juga mengunjungi Stadion Gelora 10 November atau Stadion Tambak Sari, bertemu relawan Sapulidi, dilanjutkan kunjungan kerja ke Gresik dan Sidoarjo Senin besok. Nah, itu tadi merupakan cuplikan video belusukan yang sering dilakukan oleh Pak Jokowi sejak awal kepemimpinannya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, belusukan yang dilakukan oleh beliau termasuk gaya kepemimpinan apa? Berikut adalah ciri-ciri kepemimpinan Pak Jokowi, yakni mendengarkan, berempati, kesadaran terhadap budaya lokal, pengarahan kepada bawahan, keefektifan, pemberdayaan, melayani, inovatif, integritas, dan humanity. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, beliau memiliki gaya kepemimpinan servant leadership. Selanjutnya, kita akan mengetahui lebih lanjut apa itu servant leadership. Pada tahun 1970, melalui bukunya yang berjudul The Servant as a Leader, Robert K. Greenleaf memperkenalkan sebuah konsep kepemimpinan etis yang sekarang disebut sebagai servant leadership atau kepemimpinan pelayanan. Greenleaf mengusulkan bahwa pelayanan kepada bawahan adalah tanggung jawab utama para pemimpin. Pemimpin yang melayani harus memperhatikan kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih sehat, lebih bijaksana, dan lebih bersedia untuk menerima tanggung jawab mereka. Tujuan utama dari konsep ini adalah melayani dan memenuhi kebutuhan pihak lain secara optimal. Seharusnya menjadi motivasi utama kepemimpinan. Pemimpin harus membela yang baik dan benar walaupun tidak untuk kepentingan keuangan organisasi, sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Lebih lanjut, pemimpin harus memberikan pekerjaan yang berarti bagi anggotanya, karena hal ini sama pentingnya dengan menyediakan produk atau layanan pelanggan. Selain itu, organisasi bisnis harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu tujuan utama yang diawasi oleh Dewan Direksi. Pembahasan selanjutnya yaitu Key Values of Servant Leadership. Jadi terdapat 7 nilai kunci dalam Servant Leadership. Yang pertama yaitu integritas yang tercermin dari perbuatan, berkomunikasi secara terbuka, menepati janji dan komitmen, bertanggung jawab, dan tidak memanipulasi orang lain. Nilai yang kedua yaitu altruisme yang tercermin dari perbuatan, senang membantu orang lain, berkorban untuk orang lain, dan menjadi sukarelawan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nilai yang ketiga yaitu humility yang tercermin dari perbuatan menghormati orang lain, mengakui keterbatasan dan kesalahan, rendah hati atas pencapaian, dan menekankan kontribusi tim jika mendapatkan keberhasilan dalam tim. Nilai yang keempat yaitu empati dengan cara menjadi mediator atau pembawa damai, mendorong rekonsiliasi konflik, menerima perbedaan, dan membantu orang lain mengatasi tekanan emosional. Nilai yang kelima yaitu pengembangan diri yang tercermin dengan cara mendorong kepercayaan individu, memfasilitasi pengembangan diri, dan memberikan pendampingan serta pembinaan. Nilai yang keenam yaitu keadilan yang tercermin dari berperilaku adil terhadap orang lain, menentang ketidakadilan, dan menentang upaya pelanggaran hak-hak sipil. Nilai yang terakhir yaitu nilai ketujuh yaitu pemberdayaan yang tercermin dari perbuatan, memberikan otonomi dan keleluasaan yang sesuai untuk bawahan, dan mendorong orang lain untuk berpendapat. Berikut ini adalah beberapa efek dari servant leadership. Pertama, terdapat nilai integritas. Dengan mengimplementasikan nilai integritas pada servant leadership akan mengakibatkan peningkatan kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan karyawan. Kedua, favorable relationship atau hubungan menguntungkan yang mengakibatkan peningkatan impact power pada servant leader akan memudahkan pemimpin mempengaruhi bawahan untuk melaksanakan permintaannya.
ketiga, nilai fairness and equity atau nilai keadilan dan kesetaraan mempengaruhi persepsi karyawan mengenai keadilan distributif dan prosedural, sehingga meningkatkan loyalitas dan komitmen organisasi mereka. Terakhir, jika seorang servant leader mampu mempengaruhi pemimpin lain secara luas, akan mengakibatkan penggusuran budaya kerja yang berorientasi pada karyawan, employee oriented, sehingga dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkenan. Berikutnya yaitu Research on Servant Leadership. Sebagian besar bukti tentang efek servant leadership berasal dari anecdotal account dan studi kasus tentang pemimpin sejarah. Bukti lainnya datang dari penelitian tentang topik terkait seperti supportive leadership, empowerment, leader integrity, self-sacrifice by leaders, dan ethical leadership. Pengembangan kuesioner tentang servant leadership masih pada tahap awal, dan kuesioner sangat berbeda dalam hal karakteristik pemimpin yang diukur dan jenis rater yang menyediakan data. Karakteristik pemimpin yang diukur adalah value, trait, skill, dan behavior, sedangkan jenis rater yang menyediakan data yaitu self-report pemimpin dan penilaian oleh orang lain. Beberapa subskala melibatkan behavior, trait, atau skill yang termasuk juga dalam teori leadership dan teori ethical leadership lainnya. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk menilai validitas, yaitu keunikan, kebermaknaan, dan akurasi dari subskala dalam kuesioner. Berikutnya kita masuk pada limitation of servant leadership. Leadership tidak sepenuhnya bermanfaat bagi sebuah organisasi. Penekanan pada tanggung jawab sosial berarti kesejahteraan anggota lebih penting. Hal ini menyebabkan karir pemimpin atau performa jangka pendek organisasi tidak begitu diperhatikan. Lalu, ketika kebutuhan organisasi tidak sesuai dengan kesejahteraan anggota, konflik sangat mungkin terjadi. Contohnya ketika para pemimpin di sebuah perusahaan memerlukan perampingan, outscoring, atau pemotongan gaji supaya tetap menguntungkan. Potensi konflik ini mungkin menjadi alasan mengapa servant leadership tidak memiliki hasil yang cukup jelas mengenai performa organisasi. Nilai-nilai bersaing untuk kinerja dan kesejahteraan karyawan mungkin kurang umum di organisasi nirlaba atau organisasi sukarela. Dengan demikian, beberapa aspek dari servant leadership mungkin kurang tepat sebagai panduan untuk kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan bisnis daripada di organisasi kemanusiaan, agama, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Berikut adalah daftar referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Sampai jumpa.